7 UMKM jadi kelompok, kemudian mereka sepakat mempresentasikan Hagana tepung pisang. Itu dari awalnya, kemudian naik, akhirnya jadi top 5 diisi. Kalau yang diisi pakai tembaga atau kuningan itu rata-rata 45.000 satu pasang. Kadang kan pinginnya besar, panjang. Nah tapi kalau kita buat seperti itu mungkin kita juga memperhitungkan beratnya. Tapi kayaknya sejauh ini yang paling jauh sih. Yang paling niat paling niat dari tempurung kelapa. Jadi daya tahannya juga kan kita tahu tempurung kelapa itu memang daya tahannya awet sekali. Mau podcast kali ini saya bisa kedatangan tamu 3 orang sekaligus ya. Yang pertama ada Mbak Reni Cahaya Mutiasari, kemudian ada Pak Amariki Gea atau nama aslinya Fauzatul Gea ya. Kemudian juga ada Gratia Gunawan, ini dari Rumah BUMN. Nah, kalau sudah ada Rumah BUMN ini pasti terkait sama yang namanya UMKM ya. Jadi memang pendengar dan juga pemirsa seperti bisa lihat di sini nih. Ini ada produk-produk dari UMKM ini nih. Ini yang sedang lagi viral. Ini tepung pisang Hagana. Jadi tepung pisang Hagana ini keren. Ini lagi ngikutin si Hex Innovate 2025 dan punya kans yang cukup besar untuk bisa top 1, untuk bisa menjadi pemenang di ajang si Hex Innovate 2025. Nanti dijelaskan sama Mbak Reni. Kemudian juga ada Pak Amariki Gea, ini dari Hili Hambawa, Kecamatan Gunung Stoli Idanoi. Bisa kebayang nggak sih kalau misalnya dari limbah batok kelapa, ini bisa menjadi anting yang cantik kayak gini nih, seperti ini. Ini ada anting-anting dengan berbagai motif, ya. Bahkan ada gesper juga buat cowok untuk tali pinggang, untuk sabuk ya, jadi ada gespernya. Kemudian ada juga untuk kancing nih, juga ada gantungan kunci. Bagus ya naganya. Naga bukan? Oh, penyu. Saya ngetes aja dulu. Ternyata masih ini ya. Oke, dan juga ini ada. Wah, ada koinnya ternyata. Iya, jadi mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang kreatif ya. Kalau Mbak Reni sendiri, siapa sih yang kepikiran bahwa pisang ternyata bisa dijadikan tepung, ya kan? Tepung dan kemasannya keren nih. Nah, soal kemasan nanti ada Bang Gratia nanti yang ngejelasin ya. Boleh dong cerita dulu dong sedikit tentang si Hex Innovate ini, tepung pisang Hagana ini menjadi salah satu nominator ya. Tim si Hex dari pusat itu datang ke Kepulauan Nias dan mereka melakukan capacity building, terus pembinaan singkat selama 2 hari, dan di situ pesertanya adalah seluruh UMKM yang berasal dari 4 kabupaten dan 1 kota. Sebenarnya di awal itu ya mungkin Bang Gratia waktu itu tahu ya, saya kurang bersemangat mengikuti itu karena kebetulan harus keluar daerah gitu. Jadi saya menugaskan anggota saya gitu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Saya pikir hanya pelatihan biasa gitu yang seperti biasa kita lakukan, tapi dari Rumah BUMN bilang ayo kak gitu. Bahkan waktu mendaftar tuh saya agak-agak aduh iya apa enggak gitu, tapi udahlah kita ikutin aja gitu. Terus ternyata dari 2 hari pembinaan itu dari seluruh UMKM yang terlibat di dalamnya, Hagana tepung pisang itu dijadikan salah satu produk unggulan dari Kepulauan Nias gitu. Jadi kayak ada tim gitu kan yang berisi 7 UMKM jadi kelompok, kemudian mereka sepakat mempresentasikan Hagana tepung pisang. Itu dari awalnya, kemudian naik akhirnya jadi top 5 si Hex. Jadi top 5 ya. Jadi ada dari Nias, kemudian dari Papua, kemudian dari Banyuwangi, dan ada dari Pamengkasan Madura. Kemudian ini yang paling berat ini adalah dari Ambon Maluku. Oke. Gitu. Produk mereka apa aja sih? Yang Papua itu batik Papua. Kemudian yang di Pamengkasan dia bakery gitu ya, toko kue yang unik gitulah. Terus ada juga
semacam makanan tradisional yang kemudian dijadikan makanan sehat, fit bar gitu. Dan kemudian yang di Maluku itu mie sehat yang terbuat dari sagu gitu. Nah, baru tepung pisang ini. Oke. Tepung pisang ini bisa dibuat apa saja? Kita kan taunya tepung terigu gitu kan. Kenapa harus muncul tepung pisang? Satu, karena di Kepulauan Nias memang kaya akan pisang kepok gitu. Di mana-mana, bahkan rumah saya aja di kota saya punya pohon pisang di belakang rumah. Tanpa gitu. harus sengaja ditanam. Enggak, pokoknya tumbuh sendiri begitu ya? gitu aja. Nah, terus kemudian itu satu fakta ya, dan itu adalah potensi. Kemudian yang nomor 2 adalah kita belum memiliki olahan-olahan inovasi pisang itu mau dijadiin apa. Memang udah ada keripik pisang, tetapi itu menurut saya ya udahlah, ini memang udah biasanya jadikan keripik, tapi mencari inovasi lain. Akhirnya saya belajar membuat tepung pisang ini. Dari tahun berapa, Mbak? Saya memulai belajar itu dari 2010. 2010 Ya, ya. 2010. Ini ada kelebihannya, manfaatnya dibanding misalnya tepung lain pakai tepung pisang ini? Iya. Satu, kelebihannya adalah tepung terigu itu kan import. Dan tepung pisang ini kan bahan lokal kita, sehingga kalau kita itu memproduksi sendiri, memanfaatkan dan menggunakan tepung itu jadi kan lebih higienis. Kita nggak butuh pengawet yang terlalu bagaimana gitu. Sementara terigu itu memiliki juga kekurangan, yaitu dia gluten, kandungan glutennya cukup tinggi. Dan terus sebenarnya terigu yang masuk ke Indonesia ini kan berasal dari luar negeri gitu. Jadi ini adalah salah satu tepung alternatif yang bisa kita buat sendiri sebenarnya gitu. Oke. Dan Mbak Reni juga banyak kasih pelatihan di mana-mana, terakhir kemarin di ini ya. Ya, ada desa Hiliana Lelemoyo Lelemoyo Leleanaa. Di situ ada komunitas SHG itu untuk difabel. Bahkan mereka aja bisa kok bikin ini gitu loh. Jadi nggak susah sebenarnya gitu. Oke, baik. Kemasannya cantik ya. Ini kalau dioleh-olehin nih, misalnya dari Nias kita bawa keluar, ini pasti suka nih lihat kemasan kayak gini, cantik ya. Bahkan mungkin bisa dibuat lebih cantik lagi sebenarnya. Ini kemasan 200 gram ini berapaan, Mbak? Itu harganya 20.000. 20.000. Ya. Dibanding dengan tepung lain, lebih mahal, lebih murah? Lebih mahal, tetapi melihat manfaatnya, bisa untuk MPASI, bisa untuk orang yang diet, itu jadi value-nya naik. Oke, value-nya naik ya. Kalau mau kejar sehatnya, ya ini tepung pisang ini gitu ya. Oke, nah sekarang kalau misalnya tepung pisang ini jadi pemenang lah di ajang si Hex ini gitu ya, gimana dong caranya? Ada beberapa proses ya, benar nggak Pak? Ya, kita bangga dong kalau misalnya tepung pisang kita ini jadi mendunia gitu kan. Bahkan mungkin bisa terbuka pasar ekspor ke depannya, why not gitu kan. Ini kira-kira gimana? Jadi proses penilaiannya itu ada tiga tahapan. Satu, pitch deck sudah dilakukan kemarin di awal Oktober. Kemudian sekarang bulan November kita mulai tanggal 10 sampai 30 kita memasuki tahap voting. Nah, votingnya ini di awal saya pikir hanya gampang lah, tinggal buka Instagram, like gitu ya. Ternyata tidak, gitu. Kita harus masuk ke websitenya, mendaftar, kemudian bikin akunnya, baru kita bisa voting gitu. Linknya apa? Aduh, linknya ya. Ya mumpung ya kan. Iya, masih ada waktu juga. Oke. Ini baru tanggal berapa Gratia? Tanggal 18 ya. Tanggal 18. Masih ada waktu lah 12 hari lagi gitu ya. Masih lama. Nanti Masih lama. berarti ya Pak Mariki juga jangan lupa di voting. Jadi linknya itu www.sihex.ioh.co.id gitu. Nah, di situ nanti ada tahapan-tahapannya. Ya, Gitu. saya sudah vote. Bukan untuk Mbak Reni, untuk tepung pisang. Tepung pisang. Jadi kita kaya akan pisang kepok, ya kan? Kepikiran nggak kalau pisang kepok kita itu kita dibawa keluar Nias, bertruk-truk, balik lagi jadi keripik. Astaga. Kan miris ya kadang-kadang ya kan? Dia cuman keluar sebentar gitu, terus dia balik lagi, kita beli dengan harga yang lebih mahal. Iya kan? Kenapa kita nggak dukung supaya tepung pisang Hagana ini bisa lebih naik kelas lah, ya kan? Hagana itu apa? Hamugai Nias.
Hamogaenias. Hamogaenias, tepung pisang nias. Oh, pas sekali ya. Jadi saya sudah vote di link yang tadi sudah disampaikan. Gampang kok, tinggal daftar kemudian kita vote. Jadi ini kayaknya lebih ini ya, lebih murni kredibel juga ya. ya, Jadi kita nggak bisa aneh-aneh dah. nggak bisa aneh-aneh. Jadi satu email, satu vote. Iya. Ya. Oke. Nah, kalau soal kemasannya ini, keren kan kemasannya ini? Nah, ini kerjaannya si Grati ya. Di rumah BUMN. Jadi kita bersyukur ya, di Kota Gunung Stoli, di Kepulauan Nias juga kita ada rumah BUMN dan mereka membantu UMKM dalam hal kemasan, dan gak hanya itu saja ya. Dalam hal kemasan, terus apa lagi, perizinan atau apa? Perizinan, izin edar produk terkhusus untuk makanan, kita banyak pengurusan izin edarnya dari PRT-nya. Sekarang halal sedikit, hampir lebih 50% lah UMKM binaan kita sudah kita urus. Sekarang kita lagi prepare untuk ke tingkat BPOM-nya. Jadi kita lagi lagi nge-push itu supaya rata-rata UMKM kita bisa mendapatkan izin edar BPOM juga. Nah, seperti ini nih, udah ada sertifikat halalnya nih, keren kan? Jadi sudah tidak ada lagi keraguan untuk membeli tepung pisang Hagana ini gitu. Nah, tadi saya tanya juga seperti Pak Riki, dia punya produk seperti ini. Sampai sejauh ini memang kemasannya masih seperti ini ya, sederhana memang. Tapi bisa nggak dibantu? Kata Gratia juga bisa. Ya. Kalau seperti melihat ini, Gratia apa yang sudah terbayang Gratia? Jujur, ini sebenarnya produk baru dari Pak Bridge, Pak Amariki. Jadi ini sebenarnya belum launching ke RB sih. Biasanya Bapak RB dia akan ngetes dulu pasarnya, mengumpulkan testimoni dari pelanggan, nanti kalau udah jadi dia akan launching ke RB. Jadi banyak hal nanti yang kami sharingkan, termasuk seperti ada beberapa craft yang dulu kami memberikan konsep desainnya, pemasarannya. Jadi kita akan share soal itu. Jadi Pak Amariki pasti datang ke RB, pasti launching produknya ini. Kami tunggu. Jangan lama-lama Pak Amariki. Rencana kapan? Awal tahun. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Lebih cepat lebih bagus gitu ya. Jadi keren memang ya. Jadi bayangkan, ini dari batok kelapa, dari tempurung kelapa bisa dibuat seperti ini ya. Kemarin juga saya sempat lihat bagaimana Pak Riki langsung memproduksi. Jadi itu batok kan keras ya? Iya. Keras. Dia pakai Gerindra ya Pak ya? Iya. Sama terus mini Gerindra gitu ya. Gerinda gitu ya. Nah ini saya sudah pakai loh. Promosi ya, saya sudah pakai, senang. Dan kemarin juga di HUT Museum Pusaka Nias itu ada fashion show, dan rata-rata juga yang modelnya itu mereka menggunakan ini, pakai aksesoris ini, bahkan untuk kancing aja mereka ambil ini nih, kancing ini. Wah, keren. Tepuk tangan deh. Pak Riki. Keren. Pak Riki, ayo dong kerja sama rumah BUMN ya. Untungnya nggak pakai sertifikat halal ya. Kalau yang seperti ini ya. Jadi kalau Bang Gratia sudah kebayang ini nanti dibuat seperti apa nih kemasannya. Nah, jadi tinggal dari Pak Rikinya juga gitu ya. Ini mulai dari tahun berapa Pak Riki? Kalau yang khusus ini sebenarnya kalau kerajinan ini dari masa-masa COVID ya. Nah, jadi memang sebenarnya kita udah kerjasama dengan BUMN ya, dengan Bapak Gratia. Jadi waktu itu kebanyakan di lampu hias. Nah, memang benar produk ini kan belum launching ke RB karena ini baru. Ya, kita juga harus tahu dulu pasarnya gimana, banyak yang berminat apa tidak. Karena ini kan produk lokal ya. Jadi kan enggak semudah itu langsung suka. Nah, jadi kita sesuaikan karena selama ini dengan kegiatan-kegiatan di Kota Gunung Stoli, jadi banyak juga belajar dari pembeli ya. Seperti pesanan-pesanan itu kan ada yang mintanya yang khas Nias. Nah, jadi sehingga kita coba buat. Nah, proses membuatnya gimana, lama apa enggak? Nah, ketika itu karena kalau kita langsung sampaikan ke RB, harganya berapa? Kan tercatat. Contohnya seperti ini tadi, berapa satu ini ya kan? Nah, jadi kalau udah tahu pasarannya dan memang mampu membeli dengan itu dan sesuai, jangan juga terlalu tinggi dan jangan juga terlalu rendah. Nah, itu baru kita sesuaikan. Makanya tadi kan untuk ini memang belum saya bawa ke RB karena saya baca dulu situasinya, pasarnya gimana, masuknya di mana. Mungkin kalau kita di Nias kan tidak seberapa ramenya. Tapi kalau harga contohnya kita buat tinggi,
pasti juga sedikit peminat. Nah, oleh karena itu saya coba tes dulu gimana ketika nanti banyak yang suka, maka dibuat standar. Intinya jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Yang Begitu. sedang saja. Iya. Pak, ini berapa sih harganya, Pak? Kayak ini Kisarannya berapa? mulai dari berapa? Kalau yang anting-anting ada yang tidak diisi dan ada yang diisi. Kalau yang diisi pakai tembaga atau kuningan itu rata-rata 45.000 satu pasang. Menurut Mbak Reni mahal nggak, Mbak? Nah. Enggak. Oke. Iya. Terus kayak gesper gini? Kalau gesper ada yang mulai 15 ke 25. Nah, karena gesper kadang diminta motif. Iya. Diukir lagi di sini ditambah, maka kan lama prosesnya. Betul. Tapi kalau seperti ini kan bisa lebih murah. Kita jangan bilang kalau Mbak Reni sendiri, menurut Mbak Reni mahal ya. Mahal, murah. Murah. Ya. Masih wajar lah ya. Ya, Karena kalau kita lihat ya, tempurung kelapa itu kan keras ya. betul. Keras banget ya. Betul. Itu sampai si Pak Amariki juga kemarin waktu ngukirnya Ngukir. itu tuh berat banget, itu pakai tekanan yang kuat banget ya. Mungkin kalau saya nggak tahu deh itu berapa hari baru selesai. Tapi ternyata satu ini berapa, Pak? Berapa jam menyelesaikannya? Berapa jam kalau yang seperti itu ada 3,5 jam ya, yang seperti itu. 3 jam setengah. Karena minimal itu ada 3 jam ke 4,5 jam. Karena prosesnya ketika udah selesai finishing dan di furnish kan nggak mungkin langsung cepat. Yeah. Minimal sebenarnya sih tunggu lama, tapi minimal 1 jam baru bisa kering. Dan itu ada di tempat yang memang suhunya bagus. Yeah. Karena kalau musim hujan juga dia agak lama prosesnya. Tapi kalau ini cuaca agak panas sedikit, suhunya bagus, dia 1 jam udah bisa ini bisa Oke. dilepas. Respon pasar sejauh ini gimana? Ya luar biasa, ya luar biasa. Ini produk baru, tapi saya lihat banyak ya yang memesan. Nah, jadi saya rasa memang ke depan ya bisalah kita tingkatkan lagi. Ya termasuk tadi desain-desain dan apa itu untuk tempatnya, ya kotaknya, boxnya harus memang didesain. Nah, jadi selama ini memang ada desain khusus dulu, yang khusus untuk kerajinan seperti tempat-tempat asbak rokok, ya, karena dulu udah pernah dibuat. Oke. Nah, cuman karena kan kerajinan ini kan beda-beda ukuran tempatnya. Betul. Nah, jadi desainnya juga kalau kita pakai yang ukuran besar, pastinya tidak cocok untuk ukuran kecil. Nah, jadi sehingga untuk standar di kerajinan ini ya disesuaikan dengan bentuk produk. Jadi berbeda dengan ini kan yang 1 kilo, yang 2 kilo. Udah pasti paling berapa tempat lah tempatnya. Kalau yang ini, kalau produk saya aja yang untuk batok kelapa lebih dari 20 item. Iya. Jadi pastinya kan mungkin kalau yang anting-anting bisalah 1 tempat 1 kotak. Iya. Tapi kalau yang besar-besar pasti beda lagi. Betul. Nah, jadi oleh karena itu juga tadi saya menunggu produk apa saja yang orang suka dan mau beli. Karena saya belajar dari pembeli. Karena setiap apa yang saya buat sebenarnya bukan hanya ide dari saya. Benar. Luar biasa selama ini pesanan dari yang peminat ya untuk khusus batok kelapa, seakan-akan saya dibuat belajar begitu. belajar mungkin kan ini kurang dikit lagi. Jangan kan itu ya, rantainya aja. Kan saya kan mungkin kalau standar kan kita bisa buka ukuran-ukuran. Tapi ada yang enggak, bentuk saya yang suka panjang. Ada yang pendek, enggak, buat 2 rantai aja. Nah, seperti itu kan perlu kita sesuaikan. Karena kalau kita juga tidak menyesuaikan dengan keinginan mereka, pasti kecewa. Bilang, enggak cocok jadinya lah. Tadi lain kali dia enggak beli lagi. Oleh karena itu saya belajar dengan mereka agar mereka semakin tertarik dengan produk yang kita buat. Ya, jadi satu yang kelebihan mungkin dari Pak Amariki Gea, beliau ini ramah. Jadi kemarin tuh saya punya banyak request, kepanjangan dipendekin, udah dipendekin lagi Pak ya. Udah gitu saya minta kalau bisa nanti khusus untuk ini apa Pak namanya? Rantai-rantai. Rantainya ini jangan yang warna silver. Ya, betul. Maunya yang warna Masukkan. gelap, ya, yang warna gelap. Masukkan. Aku sudah request juga sama Pak Amariki. Nah, mungkin itu seperti itu ya, supaya peminatnya semakin bertambah gitu ya. Karena kadang-kadang memang betul kata Pak Amariki, ide-ide dari pembeli itu mungkin sebelumnya nggak kepikiran ya. Tapi kan keren. Malahan itu yang lebih baik. Gitu. Berarti sudah ada berapa motif Pak? Kalau yang ini lebih puluhan ya. Puluhan ya. Untuk anting-anting itu bisa mencapai
17 atau 18 Wah. item. Oke. Dan itu sudah dikatalogkan seperti itu? Iya, untuk item-itemnya, karena selain yang ada di sini, kalau pesanan khusus itu ada itu yang dibuat khas, ada niasnya, istilah rumah adat, padahal anting-anting. Ada kemarin itu dibuat, enggak buat saya seperti anting-anting tapi rumah adat. Oke. Jadi itu kan agak lama. Sekecil karena gini ya? Iya, diukir berbentuk rumah adat. keren. Dan itu luar biasa. Makanya tadi saya bilang saya banyak belajar dari mereka yang memesan, dan ketika saya sudah buat, karena kita via WA ya. Ketika udah jadi contoh udah saya buat 50% posisinya. Bu, gimana kalau begini? Oh, kalau dibilang lanjut, bagus. Ya udah, berarti kan kita teruskan. Ketika udah selesai, kita kirim lagi produknya, ini udah di furnish. Oh, ya udah bagus, oke. Udah bisa diterima. Jadi kan istilah proses saya belajarnya itu saya semakin senang. Senangnya itu ketika ada sedikit lagi gitu, gimana, atau warnanya seperti tadi kan ada, saya maunya yang agak kuning, jangan yang tembaga. Nah, kita ganti, kita pakai yang isinya pakai kuningan. Ada yang cerewet nggak pakai saya kemarin, Pak? Kalau cerewet sih selama ini belum ada ya. Belum ya. Paling hanya mengenai ini besarnya. Kadang kan pinginnya besar, panjang. Nah tapi kalau kita buat seperti itu, mungkin kita juga memperhitungkan beratnya. Kalau di anting kan, wow, ini berat kalau dibuat seperti itu, atau cara mengerjakannya. Nah, jadi kita ngasih masukan. Karena selama ini juga kita kegiatan kita kadang menerima desain untuk gambar bangunan. Jadi istilahnya kan tidak terlalu kaku lah. Berbicara dengan mereka-mereka yang berkeinginan masukan seperti ini, ya kita terima. Nah, kita kan melayani. Betul. Melayani pembeli. Nah, Bang Gratia, ini bisa dibantu nggak? Seperti ini udah kepikiran misalnya lempar ke luar gitu. Ini kan ini yang masih menikmati kan masih warga di Kepulauan Nias. Seperti ini juga, Mbak Reni, apakah bisa juga jualan di marketplace atau kayak gimana? Jadi Kak, khusus dulu untuk craft, untuk Pak Amariki, jujur ini produk baru. Jadi sebenarnya kami juga kaget. Sebenarnya sepanjang kami kerjasama dengan Bapak ini, sebenarnya ini hal remeh-temeh sebenarnya. Hal remeh-temeh yang kami bahas. Kapan sih ada produk kita di Nias ini, khususnya Gunung Stoli itu, ya jangan produk yang susah-susah kali. Istilahnya craft di Kota Gunung Stoli ini sebenarnya hanya musiman. Yang seperti produk-produk lama itu kan seperti asbak rokok, lampu hias itu musiman. Paling kalau ada event kita jadikan souvenir untuk orang. Jadi pernah nggak kebayang kita, kami sharingkan ke Bapaknya, pernah nggak kebayang produk yang kita buat itu ya bukan hanya event, anak sekolah, ibu-ibu, buat kerajinan yang bisa dikonsumsi semua orang. Jadi kami juga kaget, ternyata Bapak ini langsung sekedar sharing tapi dia nangkap, dia nangkap maksud kita. Jadi ada beberapa pelaku UMKM sebelumnya memang sharing, ada yang membuat dari triplek kayu, tapi kayaknya sejauh ini yang paling jauh sih, yang paling niat, paling niat dari tempurung kelapa. Jadi daya tahannya juga kan kita tahu tempurung kelapa itu memang daya tahannya awet sekali, mau kena kalau diberondong peluru kayaknya ya, mental ya pelurunya. Jadi ini kayak besi versi ringannya. Jadi untuk pemasaran sih Kak, kami dari Rumah BUMN selalu ada marketplace. Jadi kita juga akan push terus, selain dari UMKM-nya kita bina untuk belajar promosinya, pemasarannya, kami juga dari Rumah BUMN ada marketplace tersendiri. Jadi kadang-kadang ada event dari RB pusat ke RB kabupaten kota, dia akan menanyakan produk yang unik yang bisa jadi konsumsi publik selain makanannya. Mungkin ini nanti jadi salah satu produk unggulan kita di khususnya Kota Gunung Stoli. Kami juga yakin ini jadi salah satu produk unggulan kami dari RB Rumah Gunung Stoli sih. Jadi mungkin cara itu nanti kita langsung push ke pusat aja. Jadi apapun produk ini nanti kami harap ada katalognya seperti Kakak bilang tadi. Itu kan kalau ada katalog pasti gampang promosinya. Itu sih yang sudah kami desain, membayangkan bagaimana nge-push produk Bapak ini. Kalau tepung pisang Kagana sendiri bagaimana? Kalau ini sih sebenarnya luar biasa. Kalau
perjalanan kami kerjasama dengan Ibu Ren sangat luar biasa. Termasuk mendorong, ini sih termasuk kami dorong-dorong aja sih, dia ngikut program SIHEK kemarin. Dia lagi di luar kota, Bu, tolonglah Bu. Bang, aku nggak mau Bang begini, tapi kami dengan bisa mulutnya kami ini kami pengaruhi, akhirnya mau juga dan puji Tuhan sejauh ini kami juga kaget. Tiba-tiba kemarin Bu Reni ngasih tahu ke Rumah BUMN, ternyata produk kita udah sejauh ini loh. Jadi dia sharing bagaimana bisa terkait votingnya tadi ya Kak. Kami juga sudah sarankan, ya udah ke RRI aja Kak. Itu kan ruang publik kan, bukan hanya Gunung Stoli kok yang nonton. Hampir seluruh Indonesia sekarang RRI. Terus kerjasama Pemko. Jadi kan kami mainkan figur-figur tertentu lah. Gitu kami sarankan. Tapi setahu kami sih sudah dijalankan dan sekarang kita tahu hasilnya kan luar biasa. Oke, baik. Mbak Ren, itu kemarin banyak hal yang harus dipenuhi, itu gimana, udah beres sampai sekarang? Ya mudah-mudahan lah, kalau apalagi berkaitan dengan apa ya, dukungan Pemko gitu, bukan cuma Pemko aja tapi juga di kabupaten lain itu sudah mulai bergerilya ini. Itu terus juga usaha-usaha ya rencana kayak misalnya untuk organik, sertifikasi itu sedang diurus oleh dinas terkait gitu. Oke, jadi pendengar pemirsa, ini batasi sampai tanggal 30 yo. Mari kita vote ya untuk tepung pisang Hagana. Ini artinya mungkin ada yang mikir tuh, buat apa sih capek-capek vote yang kayak gini, untuk apa manfaatnya? Manfaatnya ke Mbak Reni aja kali ya. Mungkin nggak kepikiran, mungkin kira-kira Mbak. Kalau saya berpikir tepung pisang itu bukan cuma Hagana gitu. Hagana itu cuma kecil aja. Orang kami itu produksi per bulannya juga nggak banyak-banyak amat. Tetapi sebenarnya dengan adanya produk tepung pisang ini nggak memungkiri bahwa setiap kabupaten kota itu bisa punya produk tepung pisang, karena pisang kita terlalu banyak gitu. Pisang kita tuh keren banget gitu dan enak loh. Banyak kan yang muji pisang dari Nias, pisang tepung. Iya, jadinya itu harus diangkat sehingga kalau orang cari tepung pisang Sumatera Utara yang muncul adalah tepung pisang Kepulauan Nias gitu. Itu sih cita-cita saya gitu. Dan pasti kalau misalnya memang ini, artinya kalau misalnya jadi pemenang nih, juara satu nih, gimana nih? Apa yang akan terjadi? Saya sih berharap ini membuka pintu ya, bahwa dunia itu mengenal Kepulauan Nias dari tepung pisangnya gitu. Jadi kalau orang bayar-bayar dari luar negeri itu nyari tepung pisang, karena ini pasarnya sebenarnya di Eropa dan di Timur Tengah gitu. Jadi kalau mereka search di Google gitu, mereka dengan mudah mendapatkan gitu. Gitu aja sih gitu. Jadi peluang pasar terbuka, terus pengolahannya juga semakin baik, dan kemudian budidaya pisangnya itu semakin digenjot gitu. Oke, mudah-mudahan berhasil. Amin ya. Pokoknya kalau berhasil jadi juara satu, ingat-ingat kita lah. Jangan kreatinya aja yang diingat, saya juga diingat ya. Jadi terima kasih ya Mbak Reni, Pak Amariki, juga sukses untuk acaranya, produknya. Aku kepikiran lihat kacamata Mbak Reni, nanti buat frame dari ini juga, dari tempurung kelapa. Iya, pernah punya frame dari tempurung kelapa, pernah. Ya kan, atau misalnya untuk tali jam apa bisa ya, lengkungannya seperti itu. Wah, kami padamu deh Pak ya, soalnya yang pintar pasti Pak Amariki ya. Jadi terima kasih deh udah mewarnai dunia UMKM kita di Kota Gunung Stoli, bahkan di Kepulauan Nias. Mudah-mudahan produknya bisa terus lancar jaya ya. Dan Bang Gratia, kami padamu juga ya kan, supaya UMKM kita bisa naik kelas lah. Lewat kemasan yang bagus, kemudian juga pemasaran yang lebih bagus, promosi yang lebih bagus ya kan. Jadi terima kasih bertiga untuk Naya Podcast, sukses. Terima kasih.